Taib. Yang pertama begini, saya di tempat saya bertugas Pak, saya mengalami kondisi seperti itu. Bahkan sering saya dituduh radikal. Pernah saya dituduh radikal semacamnya. Tapi anehnya Pak, preman itu kadang-kadang lebih paham daripada sebagian ustadz dan kiai Pak. Dia kumpulkan preman untuk menyerang pondok saya. Apa jawaban preman Pak? Kalau mereka teroris, kenapa kita repot? Kan sudah ada Densus, kan ada polisi. Premannya kadang-kadang berpikir sederhana saja Pak. Kita kan tugas kita menindak. Kalau mereka itu betul teroris, ada Densus, ada polisi. Lebih tahulah polisi daripada kita. Kadang-kadang Pak, isu radikal ini sekarang sudah dimanfaatkan untuk berangus orang yang beda paham dengan dia. Orang yang tidak semazhab dengan dia, orang yang tidak seormas dengan dia. Ini sekarang sudah tumpang tindih. Ada yang istilah bahasa Padangnya, dalam bahasa Padangnya, yaitu yang menangguk daya karuah. Banyak Pak. Jadi oleh sebab itu, para bapak-bapak polisi, para penegak hukum, jangan ragu untuk masuk pondok pesantren. Jangan ragu untuk mandi ceramah. Dengarkan kajiannya. Ada fakta nyata tidak? Kalau ada yang berfitnah dan membawa laporan palsu, dia yang perlu dipertanggungjawabkan. Biar tidak ada lagi saling provokasi. Karena saya sendiri banyak berpengalaman seperti itu. Ada yang provokator karena sebetulnya kecemburuan Pak. Jangan ambil dari sebelah informasi. Kalau ada yang menuduh, panggil pihak yang tertuduh. Hadap-hadapkan. Apa menurut Bapak kalau ini apa kesalahan-kesalahannya? Kan gitu. Dengarkan penjelasan dari pemimpin pondok. Kita cross check. Oh rupanya bukan nggak ada sama. Kadang-kadang memang tidak ada masalah kadang-kadang Pak. Cuman karena ada kecemburuan sosial kadang-kadang. Itu banyak terjadi dengan masyarakat. Tapi memang juga kita waspada. Bukan tidak ada di sana pondok-pondok yang memang mengkonsep paham seperti itu. Saya tidak menafikan. Cuman dalam menindak, kita jangan terbiasa menerima informasi dari salah satu pihak saja. Dan kita harus membanding, kalau dalam bahasa polisi dan intel kan ada namanya kontra. Ya, harus ada. Kita kirim juga di sini, di samping intel kita juga kita kirim, dikirim pula orang yang lain juga. Gimana informasi kita dapat? Baru kita panggil kedua belah pihak. Panggil belah pihak. Jangan pernah menerima informasi dari satu pihak. Dan apabila ada informasi kita bilang, Anda bisa mempertanggungjawabkan ini, itu akan berarti provokator Pak. Anda bisa bertanggung jawab. Kalau Anda tidak mempertanggungjawabkan, Anda terkena dengan memberikan informasi bohong. Ini pasalnya. Saya karena berproses seperti itu Pak. Akhirnya yang provokator itu ciut. Ya, sekian yang diundang provokator itu satu orang berani hadir Pak. Saya itu pernah di tempat saya bertugas Pak. Saya ngasih ceramah di radio. Namanya dia Paris, di satu radio swasta, Dialog Pakar Islam. Saya biasa aja. Ada orang provokator, dibuat oleh dia 40 tanda tangan Ustadz atau Kiai, dilaporkan ke Polres. Ini orang meresahkan masyarakat. Dikirim ke Bupati, dikirim ke MUI, dikirim, pokoknya jajaran, muspidah. Semua. Saya dapat dari Intel, Pak. Nama-nama orang semua. Ini Ustadz. Dan mereka mengancam, kalau tidak diberhentikan dia mengisi di radio, terjadi anarkis kami tidak bertanggung jawab. Akhirnya, sampai ke Bapak Kapolres, saya dengar setiap sore kok kajian Ustadz Ali. Gak ada yang provokasi, gak ada yang masalah. Di mana masalahnya? Terus didatangilah orang yang tanda tangan ini. Setelah dicek, kenapa Bapak tanda tangan? Kami gak ada dengan apa ini masalahnya, bahaya nih Pak. Ini ada anarkis ancamannya. Enggak, kami dalam sebuah acara tertentu katanya diminta tanda tangan. Kami gak tahu gunanya buat apa. Nah ini kita harus hati-hati dalam bertindak Pak. Tapi saya bukan berarti tidak ada di sana orang-orang yang berpola radikal. Mungkin guru atau apa, dalam sebagian pondok ada. Tapi kita harus terjun ke dalam, tidak hanya sekadar menerima informasi saja, ya, tapi kita harus melihat, kirim intel ke sana. Setiap pekan, khutbah Jumat, kajian-kajiannya dikirim. Kita catat apa poin-poinnya. Kita tanyakan kepada MUI, ini kegiatan penjelasan ini bertentangan enggak Pak Ustaz? Jangan karena berbeda dari sisi istihadiyah saja. Ini berkunut, ini tidak kunut. Ini jahar basmalah, ini tidak jahar basmalah. Ini salat tarawihnya 8 rakaat, ini 20 rakaat. Mungkin masalah itu sudah dijadikan bahan radikal perbedaan oleh sebagian orang. Nah ini perlu kita bawa kepada tokoh agama. Nah, kita harus bijak. Karena tadi saya katakan banyak sekarang orang-orang yang mencoba menarik istilah radikal untuk memberangus orang lain. Nah, saya setuju sekali seperti itu dan jangan pernah membiarkan jika sudah ada provokator, itu cakap dicari provokatornya dan kita minta Anda bawa bukti kepada saya. Kalau Anda tidak bisa membawa bukti, saya anggap memberikan informasi bohong.